Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada. Salam jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia medsos dan dunia pendidikan. Baik sobat, pada edisi kali ini saya akan berbagi tutorial tentang Microsoft Word ya. Jadi pada edisi sebelumnya saya pernah membahas tentang dasar dari Microsoft Word. Nah, sekarang di sini saya akan membahas tentang materi-materi apa saja yang perlu kita pelajari di Microsoft Word. Tentunya kita dengarkan intro yang satu ini. Baik sobat, pada edisi kali ini saya akan berbagi tutorial atau berbagi pengetahuan tentang Microsoft Word ya. Saya di sini akan membahas dari latihan Microsoft Word. Ya, di sini saya sudah menyiapkan untuk latihan ya. Ini ada latihan 1, kemudian latihan 2, latihan 3, latihan 4 dan seterusnya. Kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara mengerjakan di masing-masing latihan yang sudah saya siapkan ini, mulai dari dasar sampai dengan mahir ya. Oke, di sini kita akan ikuti perintah-perintah di sini, kemudian kita akan atur sesuai dengan di latihan ya, di setiap latihan dari Microsoft Word. Nah, di sini untuk latihan 1 ini masih berupa dasar ya sobat ya. Jadi di sini yang akan kita pelajari tentang page setup, kemudian format, huruf, ukuran, gaya huruf, kemudian efek cetak, tebal miring, garis bawah, dan warna. Nah, ini akan kita pelajari di latihan 1 sobat ya. Nah, di sini yang pertama adalah page setup ya. Yang pertama adalah page setup. Nah, di sini saya sudah menyiapkan Microsoft Word ya, sudah saya ketik ya untuk menyingkat waktu. Kita akan belajar tentang yang pertama adalah page setup, yaitu mencari untuk ukuran kertas ya, mencari untuk ukuran kertas. Nah, di sini kita masuknya pada layout ya, pada layout. Kemudian di sini ada pilihan yang pertama margin ya. Margin ini difungsikan untuk mengubah ukuran kertas, batas atas, bawah, kiri, dan kanan ya. Ini adalah batas normal ya, batas normal. Ini ada ukuran 2,54 cm, kemudian left-nya itu adalah 254, button atau bawah 2,54, dan right adalah 2,54. Ini adalah ukuran untuk normal ya. Kemudian ada narrow, ada moderate ya, kemudian ada wide, ada mirrored ya. Kemudian jika kita menginginkan ukuran yang tidak sesuai dengan di sini, artinya kita memberikan ukuran sendiri, maka kita bisa masuk di custom margin ya. Kita klik untuk custom margin. Nah, di sini kita bisa bermain ukuran, bisa kita atur sendiri ya. Misalkan di sini atas kita atur 3 ya, 3 cm. Kemudian kanan ya, kanan ini kita buat 4 ya, karena biasanya kalau dipakai untuk kita jilid ya kertasnya atau hasil ketikannya, biar ada jeda untuk kita jilid. Kemudian bawah ini ada 3 lagi ya, kita atur 3. Kemudian yang right kanan itu kita atur 3. Nah, ini ukuran standar juga ya. Jadi biasanya saya menggunakan 3, 4, 3, 3 ya, karena untuk yang 4 itu adalah untuk menjilid, yang 3, 3 adalah batas standar. Nah, jika sudah, di sini kita bisa klik paper. Ya, untuk paper ini adalah untuk jenis kertas ya. Jenis kertas bisa Anda pilih. Di sini ada A4 ya. Kemudian pilihan yang lain legal ya. Legal biasanya untuk folio ya. Nah, ini ya. Untuk legal folio. Kemudian ukuran-ukuran yang lain itu adalah menyesuaikan sobat ya. Saya kembali lagi, saya menggunakan ukuran A4 sobat ya. Ukuran A4 kita pilih. Ya, setelah itu kita klik OK. Baik sobat, buat yang baru saja menemukan channel ini, dukung dan support terus video dan channel saya agar bisa berkembang dengan cara klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Nah, secara otomatis tampilan di sini adalah kita menggunakan ukuran A4 ya. Ini adalah menggunakan A4, batas atasnya adalah 3, kemudian batas
kirinya adalah 4, ini 3, bawah 3 ya. Ini untuk preview atau tampilan sementara dari hasil ketikan pengaturan page setup. Oke ya. Kemudian berikutnya di sini dasar yang kedua adalah tentang format. Ya, format di sini mulai dari huruf, kemudian ukuran, gaya huruf, efek cetak, kemudian tebal, miring, dan garis bawah. Oke, kita kembali ke soal. Ya, jadi kita bisa setiap kali perubahan, perhatikan kita harus melakukan blok dulu terhadap tag yang akan kita atur ya, kita blok dulu. Nah, di sini kita masuk di home. Kemudian ini adalah pengaturan font ya, pengaturan font. Nah, ini bisa kita pilih dari berbagai pilihan mana yang Anda suka ya. Kalau misalkan Anda mengetik tidak formal, ini bisa kita ubah ya. Tapi kalau Anda melakukan pengetikan yang formal, persuratan ataupun yang lainnya yang resmi ya, kita menggunakan normalnya adalah menggunakan Times New Roman. Nah, ini kemudian ukurannya adalah 12. Ini untuk yang standar sobat ya. Jadi yang standar kita menggunakan ukuran Times New Roman kemudian dengan ukuran 12. Selain itu biasanya bebas, silahkan kalau misalkan ingin berkreasi sendiri. Nah, oke, itu untuk fontnya ya, jenis fontnya. Kemudian yang kedua adalah untuk membuat tebal, miring, dan garis bawah. Nah, ini adalah untuk penebalan. Jadi bold atau bisa menggunakan Ctrl B. Kemudian I ini adalah untuk italic ya. Italic itu adalah huruf miring atau Ctrl I. Kemudian U ini adalah underline, adalah Ctrl U ya. Kita coba untuk kita blok, kita klik ya. Nah, ini Anda juga bisa menggunakan Ctrl B pada keyboard ya dengan tombol yang sama. Kemudian italic ini adalah huruf miring ya, huruf miring. Kemudian underline itu adalah untuk membuat huruf garis bawah. Nah, seperti ini sobat ya. Ini kalau kita kondisikan antara bold, italic, dan underline. Oke, saya kembalikan normal. Ya. Jadi ketika kita bermain untuk huruf, ukuran, dan gaya huruf ya, efek, cetak, tebal, miring, dan garis bawah. Nah, sekarang untuk yang warna ya sobat ya. Untuk warna, sobat cukup menggunakan pilihan ini ya. Nah, ini bisa gunakan warna. Ini merah, kemudian ini hijau ya. Kemudian ada biru ya. Kemudian ada ungu ya dan seterusnya. Jadi silakan ini untuk pewarnaan sobat ya. Jadi bisa dipilih sendiri. Oke ya. Kita klik. Nah, seperti ini sobat ya. Ini kita sudah menggunakan salah satu warna. Oke, kemudian yang lainnya ya, belum ada pengaturan yang detail ya. Kita hanya bermain pada page setup dan format dasar yaitu huruf, ukuran, gaya huruf, efek cetak ya, tebal, miring, dan garis bawah serta pewarnaan. Oke, kemudian perintah yang terakhir simpan dengan nama file latihan 1 dan tutup close. Ya, ini kita simpan saja. Ya. Kita file, kemudian kita klik save as. Nah, di sini sobat ya ada perbedaan antara save dan save as. Kalau save ini biasanya digunakan untuk pertama kali menyimpan ya. Kemudian save as itu digunakan ketika kita ingin menyimpan dengan nama yang berbeda ya. Oke, kita klik save ya. Kemudian untuk tempat silahkan dikondisikan ya mau disimpan di mana. Di sini saya ada di dokumen, kemudian saya buatkan folder atau kamar sendiri ya. Latihan, kumpulan latihan misalkan gini ya. Oke. Nah, kumpulan latihan kemudian kita klik open. Kita klik open. Nah, di sini kita beri nama ya. Misalkan oke, kita klik latihan 1 ya. Kemudian tipenya ini bisa Anda ubah. Kalau standar memang bawaannya adalah Word dokumen ya. Kemudian kalau Anda lebih agar nanti bisa dibaca di Microsoft Word yang lain, kita bisa masuk di Word 97 2003. Nah, kemudian kalau tipe yang paling aman, kita bisa menggunakan rectangle format. Kenapa pakai ini? Ini bisa dibaca di semua versi Word ya. Jadi kalau Anda ingin lebih aman, Anda simpan dengan save tipenya itu ada pada rectangle format ya. Sehingga nanti Anda bisa melakukan
pembacaan di versi Word berapapun. Nah, ini bedanya di situ. Oke ya, saya pilih untuk yang Word 97 2003 ya, untuk standarnya. Kemudian kita klik save. Oke, hasilnya sudah di atas ya, latihan 1 seperti ini ya. Oke sobat ya, jadi demikian tadi singkat cara kita untuk menyimpan cara singkat untuk Microsoft Word ya, dan tutorial dasar tentang cara pengaturan batas kertas, kemudian dan jenis font, ukuran, dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.